Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Siti Soleha. Mohon Buya penjelasannya mengenai zikir dan wirid, apa bedanya? Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebenarnya pembahasan ini next tentang zikir dan wirid, tapi versi Wahabi ya. Nanti versi kita ya. Apa beda zikir dan wirid? Zikir itu artinya menyebut-nyebut, itu level 1. Yang kedua mengingat. Setiap kali kita menyebut nama Allah, itu disebut zikrullah. Kalau kita mengingat kematian, disebut zikrul maut. Jadi zikir ini tidak hanya zikrullah, ada zikrul maut. Zikrul maut ini akan membuat kita terkondisikan untuk zikrullah. Nah, ini hebatnya. Ya. Ada lagi zikir yang lain. Zikir muhasabah. Zikir muhasabah itu mengenang kesalahan kita dan merasakan kehinaan kita di hadapan Allah. Oh, nanti kita merasa hina terus Pak di hadapan Allah. Orang begini cepat dapat nikmat zikir. Jadi kenapa nih kita susah menikmati zikrullah? Satu aja sebabnya. Karena jarang muhasabah. Karena jarang muhasabah, masih merasa diri ini mulia, masih merasa diri ini spesial, masih merasa diri ini suci. Akhirnya mental lah itu zikrullah. Ya, jadi berzikirlah dengan membawa rasa, ya Allah, aku ini hina, terimalah zikirku. Gitu. Zikir ini kalau sudah diamalkan berturut-turut, rutin setiap hari, setiap pagi, sore, setiap malam, maka dia berubah, naik pangkat, namanya wirid atau aurad, bukan aurat. Kalau aurat yang nggak boleh kelihatan, ini aurat pakai dal, jamak dari wirid. Wirid itu zikir yang sudah berbuah, sehingga kalau ditinggalkan kita merasa ada yang kekurangan. Nah, ini ciri-ciri antum sudah punya wirid. Udah punya wirid belum? Kalau nggak witir malam-malam, kayaknya aneh gitu. Berarti witirnya sudah jadi wirid. Kalau nggak baca kulhu habis sholat, kayaknya aneh. Berarti kulhunya sudah jadi wirid. Kalau nggak nelpon si doi, nggak ngecek gitu ya, kayaknya ada yang kurang hidup. Berarti buka Instagram, Facebook, sama YouTube sudah menjadi wirid. Al-wirid al-yutubiyah. Torikotnya baru, mursyidnya banyak. Ya. Waduh, gawat itu ya. Wirid itu adalah zikir yang sudah berbuah. Nah, buahnya itu namanya warid. Apa namanya? Warid. Maka ciri-ciri orang yang sudah dapat warid, dia istiqomah zikir. Itu. Kak Imam Notailah mengatakan tidak adalah warid, tidak adalah wirid kecuali karena warid sudah turun. Jadi duluan mana turun, warid atau wirid? Warid dulu. Allah kasih hadiah dulu. Apa hadiah terbesar kita? Bukan sakti, bukan tenang, bukan bercahaya. Hadiah terbesar, Allah mengizinkan lidah yang kotor ini menyebut namanya yang mulia. Itu wirid, warid yang terbesar. Allah itu namanya, kalau diturunkan ke gunung, hancur gunung. Sekarang antum baca, kok nggak hancur-hancur? Karena nggak kenal sama yang disebut. Coba kalau kenal, sebut namanya langsung gemetar kita. Ya, karena kita nggak kenal. Maka disebut di Quran, manusia itu jahula. Sebenar-benar jahil. Ini nama agung, dia sebut-sebut, dia nggak bergetar juga. Ini belakangan ada berita ya, media asing ngomentarin azan di negeri kita. Lah urusan apa ini? Itu urusan kita. Dan emang khas negeri ini, apa aja diumumin lewat speaker. Itu di tetangga saya Pak, tetangga komplek, orang arisan pakai mic. Stres juga kita dengarnya awal-awal pindah ya. Belum lagi yang solawatan suaranya Masya Allah menyiksa. Suaranya nyiksa, tahu nggak? Kalau di Turki
Orang nggak diizinkan megang mic kecuali suaranya enak didengar. Nggak mesti bagus, enak. Oh, ntar pada mundur nih kayaknya nih. Diseleksi Pak, orang yang mau azan, yang membaca Quran, orang jadi diseleksi di sono. Kita kan main hantam-hantam aja ya. Nah, makanya saya sarankan biar orang-orang nggak tersiksa sama suara kita, ya suaranya yang bener dikit lah. Maka masjid-masjid yang sudah mencarikan muazin-muazin yang bersuara enak, ya barakallahu fikum ya. Tinggal muazinnya ikhlas apa enggak? Ikhlas itu bukan berarti nggak dapat honor. Ikhlas itu antum azan karena honor atau karena Allah, udah sederhana aja. Ya. Orang-orang yang berjuang fisabilillah tidaklah Allah sia-siakan. Maksudnya apa? Kalau orang yang tidak berjuang fisabilillah, itu Allah cuekin aja Pak. Karena dia tidak pernah memperjuangkan Allah. Maka orang-orang yang diperhatikan oleh Allah di dunia dan di akhirat, di alam barzakh, itu hanya orang yang berkorban hartanya, jiwanya, waktunya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cara cari perhatian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi caranya? Kalau Bapak bukan seorang syuhada, orang yang berjuang, senangilah kekasih-kekasih Allah. Pemimpin kekasih Allah siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi karena beliau sudah wafat, cukup disolawatkan. Tapi pewarisnya kan belum wafat. Ya, kalau mereka hidupnya susah, Bapak bantulah. Mereka lagi berjuang bikin pesantren, bantu. Mereka senangnya apa? Senangin hatinya. Jika kolbu kekasih Allah itu senang sama kita, Allah lihat ada nama kita di kolbunya, Allah akan cinta kepada kita. Apa kata Allah? Oh, ini pembantumu ya, ansormu ya, hawariyunmu ya. Itulah kalam Sayyidina Isa ketika mengatakan, Man ansori ilallah. Siapakah yang membantuku kepada Allah? Lalu berkatalah para hawariyun, Ya Allah, kamilah. Wahai Sayyidina Isa, kamilah pembantu engkau, kamilah hawari engkau. Hawari itu siap korban apa aja. Maka dari semua murid Nabi Isa, yang jadi murid terbaiknya cuma 11 orang. 12 satu khianat. Satunya Dajjal nyamar. Yudas Iskariot. Dan itu akan terjadi di setiap masa Pak. Ada orang ngaji, ntar ada yang nyamar satu. Ada yang khianat satu. Begitulah terus. Semoga kita terjaga ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk yang sidik. Yang sungguh-sungguh lahir batinnya sama. Ya. Kita udah ketemu beberapa anak-anak begitu ya. Dari kita ngomongnya apa? Di luar ngomongnya apa? Tongkarlah 2 zawiyah. Karena si bocah ini. Ntar dia ngomong lagi mau ngurusin siapa? Tongkar lagi tuh dah. Saya mikir ini anak benar-benar dipinjam sama Dajjal lidahnya ya.